Beberapa waktu lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menggelar BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BCOMS 2021. Acara ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik yang telah sukses dilaksanakan insan komunikasi dan berkelanjutan di lingkungan BUMN sepanjang tahun 2020 lalu. Pada kesempatan yang sama, BCOMS juga diharapkan menjadi ajang temu tahunan sebagai sarana saling bertukar informasi, berbagi inspirasi, sekaligus meningkatkan kinerja bersama untuk perusahaan plat merah di bawah komando Kementerian BUMN. Dalam ajang ini, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kepercayaan merupakan hal terpenting dalam komunikasi dan berkelanjutan di lingkungan BUMN. Selain dituntut untuk memberikan kontribusi berupa pajak, dividen, hingga pendapatan negara bukan pajak, BUMN juga diwajibkan mampu melakukan agenda-agenda sosial, terlebih di tengah kondisi sulit akibat pandemi seperti sekarang ini. Pada penghargaan ini, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berhasil keluar sebagai pemenang The Best of the Best kategori komunikasi, subkategori Social Media and Corporate Campaigns, dan PT Pertamina menjadi Best of the Best kategori Sustainability, subkategori Creating Share Value. Kementerian BUMN mengadakan event yakni BCOMS yang dilaksanakan pada 29 Januari 2021 yang lalu. Event ini bertujuan untuk mengapresiasi program kerja BUMN selama tahun 2020 di bidang komunikasi dan sustainability. Summit ini diikuti seluruh BUMN dengan jumlah paper mencapai 339 paper. Setelah melalui penjurian bertahap, Pertamina menjadi Best of the Best BUMN di bidang sustainability dengan program Picky Movement dan BRI di bidang communication dengan program memakai masker itu keren. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Speak After Lunch bersama dengan saya Kiki Cahya akan menemani Anda dimanapun Anda berada. Berhubung dengan pengantar yang sudah disebutkan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tema mengenai kepercayaan publik, kunci sukses program komunikasi dan CSR di BUMN. Bersama saya sudah hadir yaitu Abang Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN. Selamat siang, Abang. Selamat siang. Dan juga kemudian Bapak Agus Supriyanto selaku SVP Corporate Communication and Investor Relation dari Pertamina. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Kiki. Dan juga selamat siang kepada Bapak Aistika Oriza Gunarto yang merupakan Eksekutif Vice President dari Bank Rakyat Indonesia. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak Kiki. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Langsung saja kita membahas topik kita di siang hari ini ya, Pak ya. Saya akan langsung bertanya kepada Abang terlebih dahulu nih, Bang ya. Ini apa tujuan utama diselenggarakannya BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BCOMS yang lalu ini, Bang? Oke. Kami ketika bersama Pak Menteri kami, Pak Erick Thohir, masuk BUMN, kita melihat bahwa ternyata BUMN ini produknya banyak banget. Betul. Sangat banyak. Mereka punya produk yang sangat banyak. Kami sudah, kami sekarang ini punya namanya flash news-nya BUMN, 7 produk terbaik BUMN tiap minggu. Artinya setiap hari BUMN itu punya produk terbaik. Kemudian mereka juga punya CSR yang sangat bagus. Setiap bencana, kawan-kawan BUMN ini lebih duluan nyampe daripada yang lain. Oke. Jadi sangat cepat. Dan mereka bantuannya, dimanapun berada bencana, pasti BUMN hadir. Pasti ada di sana semua. Nah, sayangnya nggak ada yang tahu. Produk banyak banget, produknya bagus-bagus. Ya, bayangin tiap hari ada produk, kan gila sebenarnya. Betul, betul. Hasilnya juga bagus, CSR-nya oke, bantu masyarakatnya oke. Mungkin nanti saya tanya, BRI itu berapa banyak UMKM yang mereka bantu, berapa puluh ribu? Pertamina berapa puluh ribu? Tapi nggak ada yang tahu. Nah, fenomena itulah yang buat kami merasa bahwa sepertinya ini teman-teman ini perlu di-guide. Kita guide mereka, kita buat namanya agenda setting. Mungkin karena lu saya dari media kali ya. Iya, betul. Ada agenda setting juga, sekarang ada agenda setting tiap bulan. Mereka bikin jadwal, ada aksi korporasi, ada isu korporasi, ada CSR action gitu ya. Dan itu yang kita pandu gitu. Makanya setelah setahun kita pandu, mereka sekarang kita pertandingkan ya. Gitu, kita pertandingkan mereka gitu. Lalu ini untuk kategorisasi dari BCOMS sendiri seperti apa, Bang? Nah, untuk communication sendiri ya, komunikasinya sendiri ada yang namanya mereka kan ada namanya internal communication. Iya, betul.
Internal communication itu ada yang bagaimana semua kebijakan-kebijakan dari kementerian sampai namanya kebijakan BUMN itu sampai ke internal karyawan. Di sini mungkin nggak hadir gitu ya. Ada satu BUMN kita namanya Prumnas gitu ya. Dia tuh bikin aplikasi. Setiap karyawan mau masuk ke kantor itu ada namanya, kan kita punya namanya rohnya, kita namanya akhlak. Itu ada 2 pertanyaan yang harus mereka jawab mengenai akhlak. Iya. Nah, itu ternyata bisa terinternalisasi sampai ke bawah. Nah, itu gunanya internal communication. Jadi gimana komunikasi dari atas itu sampai ke bawah, kita lihat. Kemudian ada juga yang namanya media relation management. Inilah hubungan ke eksternalnya. Hubungan ke eksternal, kemampuan kawan-kawan BUMN untuk hubungan ke eksternalnya. Kemudian yang ketiga ada social media and corporate campaign. Nah, kami kan sekarang ini fenomena sosial media kan nggak usah dilepaskan. Nah, sekarang kawan-kawan dari BUMN ini dipaksa betul untuk membangun namanya sosial media. Semua platform sosial media mereka harus masuk dan mereka harus punya. Dan harus punya agenda untuk bisa dipakai. Nah, itu yang akan kami nilai, tiga itu. Kemudian untuk bidang sustainability-nya itu ada beberapa, ada 3 juga. Yang pertama, small medium enterprise development. Bagaimana mereka membangun UMKM. Yang kedua, community involvement dan development. Dan yang ketiga adalah creating shared value. Jadi seberapa besar nilai itu bisa sampai ke masyarakat, bisa membantu masyarakat gitu. Baik. Lalu kalau dari Pak Agus sendiri nih Pak, ini manfaat yang dirasa dengan diadakannya BIKOMS itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Kiki. Jadi sebetulnya melanjutkan tadi disampaikan oleh Bang Arya bahwa program kebetulan kami ketika ada event itu kami mendapatkan apresiasi sebagai yang terbaik untuk sustainability program. Kami juga ikut serta juga di sesi yang selanjutnya, tapi yang menang adalah Pak AS, di komunikasi. Tapi intinya begini, Mbak Kiki, keikutsertaan kami sebagai bagian dari BUMN ini adalah bagaimana kami juga melakukan exposure. Tadi saya sampaikan, kita bicara exposure. Pertamina punya banyak sekali program dan kami setelah adanya event ini, kami juga jadi melakukan semacam refleksi. Wah, kita lumayan besar loh ini. Jadi ada satu recognition di kita dan dengan kita mengikuti event ini adalah kita mau melihat sejauh mana efektivitas kita. Nah, dalam arti positif ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini menjadi satu wake up call juga buat kami. Program-program yang sudah ada, baik itu program komunikasi, program sustainability, ya, kebetulan yang menang adalah yang Pinky Movement, itu nantinya akan kita lihat sejauh mana dan kami belajar dari yang lain juga kesuksesan yang lain dan inilah konteks transparansi. Ini menjadi kita ingin sampaikan kepada publik ya, jadi supaya publik mengetahui dan yang kemudian kita harapkan adanya satu engagement dan kepercayaan publik kepada kami. Baik, gitu. Kalau dari Bapak Estika sendiri Pak, manfaat yang dirasakan seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Persis sama dengan Pak Agus juga disampaikan Bang Arya tadi ya, bahwa komunikasi yang selama ini mungkin sudah disampaikan, kita tuh punya beberapa program, beberapa event, beberapa sarana untuk mengkomunikasikan. Namun dengan adanya kompetisi ini dan kemudian itu dari panduan BUMN tadi, bahwa kita akhirnya membuat sesuatu itu komunikasi yang bagaimana sih? Tadi juga sustainability yang bagaimana? Yang bisa kita keluarkan bahwa BUMN ini juga mempunyai value di situ. Nah, kita buatlah. Kita kayaknya dengan kondisi tadi yang disampaikan Bang Arya tadi dengan beberapa poin tadi bahwa kita harus membuat narasi yang bagus. Narasi yang bisa menyampaikan itu, mendeliver itu kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada diri kita sendiri secara internal. Ya, itu yang membuat, jadi akhirnya kita semua tim kita akan membuat sesuatu yang lebih inovatif. Ya, kita akan menggabungkan seperti kami yang alhamdulillah menang di komunikasi, itu membuat pakai masker itu keren. Padahal itu sebenarnya program yang disambungkan, dibuat benang merah dari awal, kita buat untuk internal, dilombakan untuk eksternal. Kemudian ketika jadi, itu kita cetak, kita sebarkan di ribuan pasar di Indonesia. Hasil desain masker itu tadi gitu. Nah, ini kan suatu benang merah dan komunikasi yang pas bahwa kita bisa berperan juga bukan semata-mata untuk kita, tapi juga kepada beberapa stakeholder dan masyarakat yang ada. Itu jadi ya terus terpacu lagi kemudian kan ke depannya bahwa kita pasti akan membuat sesuatu yang lebih yang bisa menarasikan program-program kita dengan pas dan tepat untuk beberapa pihak itu tadi gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya, mungkin mengenai CSR yang lain juga. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.